Hari ini kita betul-betul berada di masa fitnah. Saling tuding, saling menjatuhkan, merasa paling benar, tapi tidak mampu menunjukkan kebenaran itu seperti apa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fanqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita hanya milik Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk datang ke masjid yang sangat berbahagia ini dalam rangka menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Maka senantiasalah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, hanya semata kepada Allah. Hanya memberikan ketaatan, ketakutan hanya semata kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati di dalam keadaan tidak Islam. Iman tanpa dibarengi dengan takwa kepada Allah, iman tanpa dibarengi dengan ketundukan, kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, maka iman itu belum tentu mengantarkan kita kepada akhir dari kehidupan kita menjadi hidup yang beriman, menjadi husnul khatimah. Maka diperingatkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Iman tanpa ketundukan, iman tanpa takwa belum menjamin mengantarkan kita mati dalam keadaan Islam. Karena iman tidak hanya cukup sebatas percaya kepada Allah. Iman tidak hanya cukup sebatas percaya kepada Allah, Allah itu ada, tanpa ada ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Kalau iman itu hanya sebatas percaya Allah ada, iblis juga beriman. Karena iblis juga yakin dan percaya Allah itu ada. Kalau iman itu sebatas percaya kepada Allah, menyatakan Allah adalah Rabbku, Fir'aun juga beriman kepada Allah. Ketika Fir'aun hendak ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah,
Fir'aun berkata, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Tapi iman tidak cukup sebatas itu saja, tanpa dibarengi dengan ketaatan, ketundukan, dan menghambakan diri hanya semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita doakan pada Allah, kiranya disampaikan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan berharap supaya Rasulullah memohonkan syafaat untuk kita kelak di hadapan Allah. Karena tanpa syafaat Rasulullah, belum tentu pada akhirnya kita akan masuk jannahnya Allah. Kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan beriktiba kepada Rasul, dengan mencintai Rasul sebagaimana mestinya. Jangan cinta kita kalah dengan cinta pohon kurma. Ketika Rasulullah mendirikan Masjid Nabawi di Madinah, yang tiangnya hanya dengan pohon kurma, Rasulullah selalu menjadikan pohon kurma itu sebagai sandaran beliau. Ketika beliau hendak berceramah, ketika Rasulullah hendak berkhutbah, Rasulullah menjadikan pohon kurma itu sebagai sandaran beliau. Ketika seorang wanita Ansar datang kepada Rasulullah, menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak saya adalah tukang kayu. Saya akan memberikan satu buah mimbar kepada engkau, wahai Rasulullah." Maka wanita itu datang mengantarkan mimbar ke Masjid Nabawi sebagai mimbar Rasulullah. Maka ketika Rasulullah hendak naik mimbar itu, ketika Rasulullah hendak menyampaikan ceramah dan khutbahnya, terdengar suara anak kecil menangis. Terdengar suara anak kecil menangis, padahal di dalam masjid tidak ada bayi. Dilihat keluar tidak ada bayi. Rasulullah turun dari mimbar itu, tangisan itu terhenti. Kembali Rasulullah naik kepada mimbar, terdengar lagi tangisan itu. Seorang anak kecil menangis. Semua sahabat ketika itu terheran, siapa yang menangis? Kemudian Rasulullah turun dari mimbarnya. Rasulullah menghampiri tiang dari pohon kurma tadi. Rasulullah pegang, Rasulullah peluk kurma itu. Rasulullah berkata kepada para sahabat, seandainya saya tidak memeluk pohon kurma itu, maka akan terbelah batang kurma itu karena menangis, dan dia tidak akan berhenti menangis sampai kiamat kelak. Kenapa? Karena cintanya kepada Rasul. Karena cintanya kepada Rasul. Andai kata Rasulullah tidak memeluk pohon kurma itu pada hari itu, maka pohon kurma itu tidak akan berhenti menangis sampai hari kiamat. Bahkan kata Rasulullah, akan terbelah pohon kurma itu karena dia menangis, karena jeritannya. Kenapa? Biasanya dia menjadi sandaran Rasulullah ketika berkhutbah. Hari ini ditinggalkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sudah memiliki mimbar. Dia cinta, dia sayang kepada Rasulullah, dia buktikan. Sekarang sejauh apa kita mencintai Rasulullah? Sudahkah kita berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat Rasulullah, bahkan termasuk salah satu di antara sahabat Rasulullah yang sudah dipastikan masuk jannahnya Allah, yang sudah dipastikan masuk surga bersama Rasulullah. Jadi ada di beberapa di antara sahabat Rasulullah yang memang Rasulullah sudah memastikan mereka itu masuk surga. Ketika sahabat Rasulullah tersebut diangkat menjadi pemimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab, sepeninggal Rasulullah dia angkat oleh Umar bin Khattab menjadi pemimpin di sebuah negeri Madain, menjadi wali kota di sebuah kampung di sebuah negeri yang disebut dengan Madain. Maka masyarakat Madain itu menunggu kedatangan pemimpin mereka, pemimpin baru yang telah ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika mereka sedang menunggu kedatangan siapa gerangan pemimpin yang akan dikirim oleh Amirul Mukminin,
Datanglah seorang laki-laki yang berpakaian lusuh mengendarai seekor keledai, yang kakinya mengendarai ekor keledai hampir menyentuh tanah, karena keledai itu memang tidak tinggi. Lelaki itu datang dengan wajah berseri-seri, dengan penuh senyuman. Tapi orang Madain yakin inilah yang dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pemimpin baru kita, yang tidak lain adalah Huzaifah al-Yaman. Tidak ada yang meragukan Huzaifah al-Yaman. Bahkan sahabat-sahabat terdekat Rasulullah yang lainnya, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, mengagumi Huzaifah ibnu Yaman. Dia adalah salah satu di antara sahabat Rasulullah yang ditunjuk sebagai intelijen Rasulullah. Beliau memiliki kemampuan intelijen. Beliau memiliki kemampuan untuk melihat dia siapa di antara sahabat-sahabat Rasulullah atau kaum muslimin yang menjadi orang-orang munafik. Ini kemampuan yang dimiliki oleh Huzaifah al-Yaman. Maka ketika itu Huzaifah al-Yaman disambut oleh penduduk Madain. Maka Huzaifah pertama sekali disampaikan oleh Huzaifah al-Yaman kepada masyarakat Madain adalah, wahai penduduk Madain, jauhilah oleh kalian fitnah. Jauhilah oleh kalian fitnah. Masyarakat bertanya kepada Huzaifah, ya Huzaifah, fitnah apa yang engkau maksud? Kata Huzaifah, fitnah terbesar adalah ketika engkau mendatangi pintu-pintu para petinggi negeri ini. Ketika engkau menghampiri pintu-pintu pembesar-pembesar negeri ini, membenarkan kebohongan-kebohongan mereka, bahkan membenarkan apa yang mereka tidak lakukan. Inilah contoh dari Huzaifah al-Yaman, kebenciannya terhadap orang-orang munafik. Makanya Huzaifah al-Yaman sangat benci dengan Abdullah bin Ubay, seorang munafikin Madinah. Huzaifah al-Yaman sangat benci dengan orang-orang munafik, karena tidak semua orang bisa menilai orang-orang munafik. Makanya di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang dimiliki kemampuan atau yang memiliki kemampuan menilai orang itu munafik atau tidak, itulah kelebihan yang dimiliki oleh Huzaifah al-Yaman. Beliau sangat hati-hati, sangat hati-hati, baik di dalam ucapan beliau. Inilah keberhasilan Rasulullah di dalam mendidik dan mentarbiah para sahabat. Di antara para sahabat memiliki kemampuan masing-masing di dalam mengelola dinullah, di dalam menjalankan roda pemerintahan Islam di kala itu. Semuanya dididik oleh Rasulullah. Bahkan ketika perang Khandaq, perang Ahzab, perperangan antara muslimin dengan kaum musyrikin yang dipimpin langsung oleh Abu Lahab, maka tidak satu pun ketika Rasulullah menawarkan pada para sahabat, siapakah di antara kalian yang mau hari ini, pada malam hari ini, malam gelap yang mencekam, hujan deras, badai datang ketika itu, siapakah di antara kalian yang mau datangi perkemahan orang-orang musyrikin itu? Apa yang mereka lakukan? Tidak ada yang berani masuk ke perkemahan musuh menjadi mata-mata Rasulullah. Tidak ada sahabat yang mengangkat tangan. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Huzaifah al-Yaman untuk berangkat ke sana. Ini nyali yang dimiliki oleh Huzaifah al-Yaman. Beliau sangat benci dengan kemunafikan. Bahkan kepribadian Huzaifah al-Yaman ketika para sahabat datang kepada Rasulullah menanyakan tentang kebaikan-kebaikan,
Jadi para sahabat datang kepada Rasulullah menanyakan tentang kebaikan, menentangkan tentang keutamaan amal. Kalau ini yang kita lakukan, apa pahalanya ya Rasulullah? Banyak sahabat yang bertanya. Tapi berbeda dengan Huzaifah al-Yaman. Dia datang menemui Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah bukan tentang kebaikan, tetapi adalah tentang keburukan. Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Huzaifah, kata Huzaifah, ya Rasulullah, sebelumnya kita ada di dalam kegelapan dan kemungkaran, kemudian datang kebaikan seperti saat sekarang ini. Kata Rasulullah, kata Huzaifah, apakah setelah kebaikan ini akan datang lagi keburukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am. Iya, akan datang lagi keburukan. Dan apakah setelah keburukan itu akan datang lagi kebaikan ya Rasulullah? Huzaifah melanjutkan pertanyaan, jawab Rasulullah, na'am. Setelah keburukan itu akan kembali datang kebaikan, tetapi diliputi asap. Akan datang kebaikan tetapi diliputi asap, kebaikan yang bercampur dengan kemungkaran. Huzaifah bertanya kepada Rasulullah, maksudnya apa wahai Rasulullah? Ketika itu ada sekelompok umat yang mensunnahkan bukan sunnahku, yang mensunnahkan bukan sunnahku, yang melaksanakan ajaran bukan yang aku ajarkan kepada Rasul, kata Rasulullah. Dan apakah setelah kebaikan yang seperti itu akan datang kegelapan ya Rasulullah? Benar, kata Rasulullah, akan datang kembali kegelapan. Kegelapan semacam apa? Adalah, kata Rasulullah, munculnya dai-dai yang mengajak kepada neraka, munculnya dai-dai yang menyesatkan. Na'udzubillah. Jadi ketika kebaikan itu datang kembali, kebaikan itu bercampur dengan keburukan. Kenapa bercampur dengan keburukan? Karena banyak orang yang melaksanakan bukan, mensunnahkan yang bukan sunnah Rasulullah, melaksanakan amal-amal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kebenaran itu disampaikan, bahkan orang ramai-ramai menghujat kebenaran itu sendiri. Maka datang lagi kejelekan. Kejelekan yang dimaksud adalah munculnya dai-dai yang mengajak kepada neraka. Kata Huzaifah, ya Rasulullah, apakah ciri-ciri mereka? Mereka itu sama, bahasanya bahasa kamu, cara berpakaian sama seperti kamu wahai Huzaifah, tetapi mereka mengajak masyarakatnya ke neraka. Banyak juga yang membenarkannya, banyak yang mengikutinya. Wa in tuti aksaran nasa man fil ardi yudilluka an fi sabilillah. Kalau kamu hanya mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, akan menyesatkan kamu di jalan Allah. Kebenaran itu bukan banyaknya orang mengikuti, kebenaran itu adalah kembali kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian Huzaifah melanjutkan pertanyaan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika seandainya saya menemui masa itu ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah kata itu, tinggalkan firqah-firqah. Sekalipun kamu harus memakan umbi kayu dan akar-akar kayu, tinggalkan firqah itu. Ketika kami menemui hal itu, apa yang harus kami lakukan? Rasulullah menjawab, ikutilah jamaah kaum muslimin yang ada imamnya. Ketika jamaah kaum muslimin itu tidak ada imannya, jamaahnya enggak ada, imannya enggak ada, makanya Rasulullah memberikan solusi. Jangan ikuti firqah-firqah itu. Pergi kamu ke hutan, makan umbi kayu, bertahan hidup di sana.
Ini prinsip yang dimiliki oleh Hudzaifah Al-Yaman. Kena kebaikan-kebaikan itu sudah pasti adanya, tetapi keburukan itu, saya tanyakan, kata Hudzaifah, saya khawatir saya terjebak di dalam keburukan itu. Maka solusi kita tinggalkan firqah. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang yang memecah belah agama Allah itu terbagi beberapa kelompok, beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap golongan bangga dengan kelompoknya. Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan Quran ini, jangan kamu berpecah belah. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di dalam kesatuan umat kita diikat oleh satu kalimah yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang terjadi. Hari ini kita betul-betul berada di masa fitnah. Saling tuding, saling menjatuhkan, merasa paling benar, tapi tidak mampu menunjukkan kebenaran itu seperti apa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah, itulah kepribadian sahabat Rasulullah. Itulah contoh yang diperlihatkan oleh sahabat Rasulullah, Hudzaifah Al-Yaman. Maka di tengah-tengah fitnah ini, di tengah-tengah perpecahan ini, tidak ada solusi bagi kita selain kembali kepada Quran. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakin akhlada ilal ardi wattaba'al hawa. Seandainya umat manusia itu menginginkan, la rafa'nahu biha, aku akan angkat derajatnya, kata Allah. Walakinna akhlada ilal ardi wattaba'al hawa, dan akan tetapi mereka di bumi itu cenderung mengikuti hawa nafsu saja. Maka kalau sudah demikian, Allah menghinakan kita. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas. Kalau kecenderungan mengikuti hawa nafsu sudah kita kedepankan, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas, maka kita sudah menghinakan diri kita. Perumpamaan kita sama seperti anjing yang menjulurkan lidah. Kamu halau menjulurkan lidah, tidak dihalau menjulurkan lidah. Kenapa? Cenderung mengikuti hawa nafsu, jauh daripada Quran. Berapa kali kita baca Quran hari ini? Dalam minggu ini pernahkah kita baca Quran? Pernahkah kita buka Quran? Dalam bulan ini pernahkah kita buka Quran? Dalam tahun ini kapan kita buka Quran? Ramadan kemarin, kemudian datang Ramadan yang akan datang. Na'udzubillah subhanallah. Perpecahan itu terjadi karena kita semakin jauh dari wahyu. Perpecahan itu terjadi, kita semakin jauh daripada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi untuk menghindari perpecahan itu, kembali kepada kebenaran, kembali kepada Quran, beriktibar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.